Saya memang punya dasar dari dulu ketika sekarang saya punya tugas di bidang ideologi. Memang ya begitulah, mungkin boleh nanya sama Bunda Evi ya. Saya terlalu menstrik. Yang kedua, tempat duduk ya. Di kampus kan suka semau-maunya aja. Saya bilang yang paling pantas gimana? Perempuan paling enak duduk di depan apa di belakang? Nah, iya, kalau yang ngerti agama. Kalau kita sama, bisa kalian laki-laki. Nah itu. Yang nggak ngerti agama begitu. Kenapa? Kalau Anda di depan, di belakang ya maaf ya, tali BH-nya digorek-gorek. Ya emang begitu kalau di kampus kan. Iya. Makanya saya tidak untuk ngomong kurang nggak sopan, tapi artinya kan tanya sama Evi dan seluruh mahasiswa saya. Ya kadang-kadang kelas saya ada yang cuma 13 orang, tapi ada yang 40 orang, ada yang 70. Kalau ada yang, oh saya nggak mau masuk, saya ini kan bukan. Nah kalau yang datang masuk kelas nggak pakai jilbab, saya tinggal nanya, kamu gerejanya di mana? Ah bapak, loh, seorang muslimah tidak menutup aurat itu sama dengan muslimah yang nggak sholat. Menutup aurat itu hukumnya fardu ain. Nah tapi kan kalau kita mau jujur, betapa banyak tokoh-tokoh Islam, kadang-kadang tokoh-tokoh partai Islam, anak gadisnya yang SMA, yang mahasiswi nggak pakai jilbab. Saya nggak mau bahas itu, saya mau bahas tentang politik. Bicara politik adalah bicara tentang seni mengelola kekuasaan. Sayangnya pandangan-pandangan politik kita selalu dimaknai dengan pandangan yang dimaknai oleh orang-orang yang memang berpikir sekuler. Saya selama 35 tahun aktif di P3. Tahun 98 muncul Partai Bulan Bintang. Karena gambarnya adalah bintang bulan, saya membawa ribuan ADART saya bagiin ke kampung-kampung. Orang-orang protes, Alfian lu kan orang P3, ngapain lu bagi-bagiin gituan? Gua P3 kan apa? P3 itu Partai Pemaksaan Persatuan. Iya, kalau yang tahu sejarah, siapa yang pengen P3? Yang pengen bikin P3 kan Pak Harto. Orang Islam itu ingin mengembalikan Masyumi. Masyumi dibubarkan atas provokasi PKI tahun 1960, keluarlah SK nomor 200 tanggal 17 Agustus 1960. Maka ketika PKI berhasil digagalkan dengan izin Allah, maka ada keinginan membangun kembali Masyumi. Pak Harto dengan gaya Jawanya dan smiling general, dia menolak dengan bahasa yang sangat halus. Akhirnya dibentuklah Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Partai Muslimin Indonesia, kemudian terpilihlah orang yang namanya Muhammad Rum sebagai ketua. Muhammad Rum tokoh internasional, sekjennya Lukman Harun. Lukman Harun pemuda Muhammadiyah, tokoh internasional juga, teman Yasser Arafat. Pak Harto ngeper juga nih, partainya baru, yang atu tokoh internasional, yang atu internasional. Akhirnya dipikir kalau begini bisa kuat nih, bisa menang nih partai Islam. Dari dulu partai Islam dibikin lemah, dibikin lengah. Makanya kita udah jangan ikut-ikut politik, ngapain politik-politik. Itu. Jadi kalau ada orang Islam ngomong begitu, sebenarnya dia nggak baca Quran. Quran ajarkan apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu keseluruhan. Nah yang jadi persoalan, kelakuan-kelakuan politisi yang tidak elok, perbuatan yang tidak patut, itu jadikan alasan untuk tidak berpolitik. Maukah kita belajar dari orang-orang seperti Pak Nasir, Pak Kasman, Pak Prawoto, Pak Burhanuddin Harahap, Safruddin Prawanegara? Itu kalau diuraikan ini kita butuh, sebagaimana tadi Bunda Dona bilang, kita butuh waktu banyak. Nah sekarang ada apa dengan keluarga kita? Seingat saya keluarga kita sangat wanti-wanti, nggak boleh ikut-ikutan politik ya. Selalu kalimat itu yang dimunculkan, padahal politik itu adalah satu hal yang membuat kita bisa melakukan sesuatu, tidak memerlukan kerja yang panjang, berat, dan mahal. Ketika Alexis sebagai pusat begituan, yang isinya pelacur-pelacur dari berbagai dunia, dari belahan dunia, udah berapa puluh kali orang ngedemo ya. Nah, ketika kemudian Pak Anies Rashid Baswedan mengeluarkan surat yang isinya penutupan dan penyegelan, selesai. Sama dengan reklamasi, ketika dulu dipaksakan oleh Pak Anies dinyatakan ditutup. Nah, sekarang tidak, PIK 1 sama PIK 11. Kayak apa orang-orang di Banten, orang-orang di Merak, orang-orang di daerah-daerah sepatan sana nangis. Teriak-teriak ditangkap, yang punya tanah yang ditangkap.
Itu tadi karena kita tidak mau memanfaatkan satu mekanisme, yaitu otoritas kekuasaan politik. Almarhum Husein Umar, seorang yang pernah memimpin Dewan Dakwah Pusat, dia bilang politik itu adalah selembar kertas dan tanda tangan basah. Nah, kita nggak mau merebut ke situ, kita nanya duitnya mana, jilbabnya mana, ya. Jadi wilayah-wilayah yang berhubungan dengan fungsi kekuasaan tidak muncul. Akhirnya orang yang ijazah SMA-nya nggak jelas jadi wapres, orang ijazahnya palsu sampai sekarang, dan dia sekarang sudah buat buku lagi, The Next President. Dalam teori komunis, pengulangan-pengulangan itu nanti orang akan bilang, oh yang namanya Gibran tuh anak soleh, pinter, visioner. Padahal Dr. Tifa terang-terangan diduga dia banyak mengkonsumsi narkoba dosis tinggi. Nah, tapi tadi ngomong begini direkam file, tangkap lagi ustadznya, begitu terus. Iya, padahal itu Dr. Tifa mengatakan terbuka, dia jelaskan betul bagaimana penampakan dari wajah saya. Waktu mengajar dulu, saya mengajar teori kepribadian, psikologi perkembangan, tanya sama Evi nih, belajar pembelajaran, sosiologi pendidikan, filsafat ilmu. Dari gesturnya saja, apalagi kemarin pembukaan MTQ nasional nggak bisa ngomong tuh anak, kagak berbunyi, ya kan? Ya karena emang gak ada isinya. Tapi kalau tadi Bunda Dona bilang soal baca, terus terang saja, bukan hanya di Indonesia. Satu hari pemimpin Israel itu kehilangan dokumen penting, ya, dan dia marah-marah sama tim yang merasa tidak telaten menjaga. Woi, ini dokumen rahasia hilang, bagaimana nih gini-gini. Lalu waktu itu Moshe Dayan, salah satu Perdana Menteri Israel yang matanya pice, ya. Saya Pak Mahir berbahasa Betawi karena saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat, ya. Ini Bapak Ibu saya, makanya kalau jiwa masumi saya memang mengalir sejak lahir gitu ya. Jadi saya masumi sejak diberanakin gitu ya. Ustadz memang di P3 gimana? Saya di P3 35 tahun jadi pengurus, dan saya nggak pernah dari P3 saya pulang ke rumah saya yang namanya masumi. Ya, karena P3 itu sejatinya Partai Pemaksaan Persatuan. Ya. Sayangnya kalau ada waktu pertanyaan, ini bukan bercanda, bukan gojekan kalau bahasa Jawanya, bukan gegoyonan, bukan lelagaan. Nah persoalannya Mas Umi kalau dilihat dari penampakan yang hadir, isinya nenek-nenek juga. Ya, Evi walaupun bilang mahasiswa saya pasti juga nggak remaja lagi. Udah berapa Vi anak Evi? Belum ya? Ya, mohon maaf kalau nanyanya salah. Karena saya suka nggak enak nanya gitu, ya. Kalau saya cucunya baru mau 7 gitu. Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak, juga kepada Pak Sekjen ya, Pak Sekjen masih sini ya, dan kepada semua Bunda Utari dan semua yang hadir, saya cuma mau ngajak, berpolitik itu kelihatannya kita itu jadi, pokoknya kalau orang berpolitik nyalek, kalau nyalek kaya, kalau udah jadi caleg dia berubah jadi makhluk yang beda dengan makhluk yang lain. Begitu kan, itu penyakit. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang bermutu nggak jadi anggota legislatif karena nggak punya duit. Kenapa masyarakat memilihnya? Karena duit. Bukan salah masyarakat, tapi masyarakat juga nggak adil. Kalau pemimpinnya khianat, masyarakatnya marah-marah. Lalu kalau masyarakatnya khianat bagaimana? Ya kan? Di Cilegon ada caleg dari PKS, dari awal sudah komitmen dengan masyarakat di sebuah desa. Saya belikan ini pompa listrik yang harganya 600 juta, 80-an juta, kan bagus. Akhirnya dia beliin lost box segala macam. Udah komitmen. Pas hari pencoblosan sekitar tanggal 10 Februari 2024, H-2 atau H-3, cuma dikasih duit 100.000, semuanya milih PDIP. Padahal ya tadi, kalau masyarakat yang khianat, kita ngomelnya kemana? Kan khianat namanya. Kan waktu dibuat, waktu bikin mesin bornya kan udah ngomong, diomongin kan nutup-nutup. Udah setuju, tanda tangan, pakai hitam di atas putih tanda tangan. Nah, saya ingin katakan, khianat itu adalah mentalitas masyarakat kita. Jadi kalau kita mau buka sejarah, ada yang namanya wartawan jihad. Siapa dia? Namanya Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis tahun 1977, dia membacakan pidato kebudayaan dia. Dia menuliskan beberapa watak bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah pertama masyarakat yang pembohong dan munafik. Oh bukti,
Ibu kalau ada naik kendaraan, ya umur 3 tahun bayar. Anak udah 5 tahun digendong-gendong, bilangnya baru 2,5 tahun. Ayo ngaku, ya masukin sekolah. Ya, padahal boleh masuk umur 7 tahun atau 6 tahun. Nah, sengaja datang ke kelurahan digeser dulu tahun tanggalnya. Ayo ngaku. Ya itu Indonesia, mungkin juga saya gitu juga. Ya, saya ingin katakan kan manusia Indonesia, bukan saya saja. Artinya kita sering menuntut, padahal sebenarnya kita juga tidak terbiasa. Ya mungkin kalau Evi masih ingat, kalau dengan saya nggak ada kompromi, masuk telat keluar. Kalau enggak saya yang keluar. Kalau masuk nggak pakai jilbab, apalagi pakai celana panjang, saya pikir kamu mau masuk kelas atau di luar. Ada yang sampai banting pintu, saya kan kuliah bayar, belagu banget jadi dosen. Gitu. Iya, padahal yang namanya pendidikan itu kan pembiasaan, ya. Ya memang bagus, tapi dimusuhin, tanya aja sama Evi, ya. Ya mahasiswa saya itu baru ingat sama saya kalau udah lewat dari 10 tahun, 20 tahun baru. Kadang-kadang saya ngisi pengajian di berbagai perusahaan atau orang-orang lari-lari meluk saya, maaf Pak ya, dulu saya benci banget sama Bapak. Ya iya. Jadi kita itu kan maunya enak, santai, nggak dikontrol, nggak ditanyain segala macem gitu. Nah,